untuk naik ke atas bukit sana itu. Bisa kita lihat di atas sana ada seperti tiang kecil. Tuh kecil di sana itu. Nah, itu yang disebut namanya Jabal Kurban. Diperkirakan tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nah, diperkirakan 70 Nabi pernah sholat di sini, Masya Allah. Termasuk Nabi Ibrahim pastinya, termasuk juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Dan sekarang, Masya Allah, berada di tempat yang selalu dilewati para jemaah umroh ataupun jemaah haji. Alhamdulillah. Di video kali ini mungkin agak lebih santai perjalanan kita pagi hari ini. Saya tidak sendiri, bersama saya para senior-senior YouTuber yang ada di Saudi Arabia. Di sebelah kiri saya ini tentu mudirnya, gubernurnya kota Makkah yaitu Muhammad Sofi Awe. Alhamdulillah. Kemudian sebelah kanan saya ini gubernurnya kota Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau kemana? Dan Masya Allah, ini tidak asing lagi. Halo semuanya, Assalamualaikum. Di sini ada Kang Irlan. Iya, menemani Bung Hasibuan. Masya Allah, terima kasih akhi. Alhamdulillah. Sawadikap. Iya, saudaraku semua, ini kami melewati kawasan lautan perkemahan yang ada di Mina. Wadi Muhasir tuh. Mana? Wadi Muhasir ya? Iya, di depan. Ya. Banyak sebenarnya di sini tempat-tempat sejarah, termasuk di sini itu kita kalau jalan atau bawa mobil maupun jalan itu disunahkan agak mempercepat. Ya, karena Tidak bawa mobil. Tancap gas dong. Hah? Harus tancap gas ini. Jangan dulu. Ya paling tidak di sini tuh 200 km per jam. Nah, Ya. itu kenapa harus dipercepat? Karena dulu tuh di sini apa, Bung? Ya, yang diperkirakan di sinilah tentara bergajah Abraha yang mereka dihancurkan ya oleh burung ababil. Ya Allah kirimkan tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi azab yang nyata tuh benar-benar ada Ya, di sini nih. adanya di sini nih. Nah. Jadi saudaraku, diperkirakan di kawasan inilah burung ababil itu melempari tentara bergajah yang dipimpin Abraha. Mereka semua itu ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, Tapi Allah hancurkan. Batu Ya. itu, batu yang dibawa oleh burung itu berasal dari neraka. Ya. Dan batunya itu, satu batu itu sudah tertulis untuk orang siapa namanya akan dilempari. Masya Allah. Ada nama-namanya ya. Ada misalkan nama-namanya. Itulah. Muhammad Sofi Awe. Misalnya Kang Irlan gitu ya. Astagfirullah. Nah, saya nggak ada, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kemudian Ini rumah Ini paman kita- saya. Rumah paman saya ini. ya rumah paman. Tapi belum ditelepon tadi. Kita belum bisa naik ke atas. Nanti habis ini kita ke sana. Telepon ya. Kita mampir kayak makan minum dikitnya nggak? Iya. Minum di Iya. tempat pinggiran. Iya, itu maksudnya Istana Raja, Nah, saudara Bung semua. Hasibuan. Bung, gini. Nah, Yang saya bikin pertanyaan itu kenapa ya apa? raja-raja itu sedangnya di atas gunung? Ya karena kan Aman. lebih aman, secara keamanan privasi lebih terjaga, Iya. gitu. Berarti raja itu suka gunung ya? Iya. Gunung dan Seperti laut. itu. Oke, nah ini semua berada di kawasan Mina. Mina itu artinya impian ataupun mimpi, di mana diperkirakan tempat Nabi Ibrahim dahulu bermimpi di sini menyembelih anaknya Nabi Ismail. Alaihissalam. Nah, peristiwa itulah yang menjadi salah satu dasar terjadinya kurban. Yang asli itu. Sekarang akan kita lihat di posisi di mana Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ismail yang disebut istilahnya kurban sampai sekarang ya. Insya Allah akan kita lihat lebih jelas di sini. Mungkin Ustadz kita bisa turun. Nah, ini saya berada di kawasan Mina. Selain melihat tempat perkemahan haji, kemudian juga di sini tempat bersejarah di mana riwayat yang lebih sahih bagaimana peristiwa terjadinya kurban. Ya, kalau kita dengar sejarah, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Kemudian dia bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, bagaimanakah pendapatmu kalau saya tadi malam bermimpi menyembelihmu?" Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Nabi Ismail, "If'al ma tu'mar."
wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesudah itu Nabi Ibrahim pun membawa anaknya Ismail untuk naik ke atas bukit sana itu. Bisa kita lihat di atas sana ada seperti tiang kecil. Tuh kecil di sana itu. Nah, itu yang disebut namanya Jabal Kurban. Diperkirakan tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Sampai sekarang masih ada ditandai di sana. Bukti pengorbanan seorang ayah mengorbankan anak yang sangat dicintai. Dan kemudian dari itulah sampai sekarang disunnahkan untuk berkurban. Masya Allah. Nah, ini akan kita lihat bagaimana sekarang di sini tempat penyembelihan kurbannya di sana itu, yang ada tiang kecil ya. Maka Nabi Ibrahim membawa anaknya ke atas sana, menyembelih anaknya di sana. Sebelum dia menyembelih anaknya, dia di saat menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih anaknya, sambil dia asah, kemudian dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari itulah sampai sekarang disunnahkan kita juga bertakbir di hari raya kurban. Nah, peristiwa itu di sana, namun karena keikhlasan mereka mengorbankan apa yang mereka cintai, apa yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengganti Nabi Ismail menjadi qibas, dan itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, sehingga sampai sekarang kita pun disunnahkan untuk berkurban. Nah, peristiwa itu terjadi di atas bukit sana tadi, yang sampai sekarang disebut namanya Jabal Kurban. Nah, itu tadi saudaraku yang diperkirakan tempat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Sebenarnya tempatnya ini juga sangat-sangat dekat dengan Istana Raja ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri di sana itu, ya Kang? Iya. Istana Raja, dan persis di samping perkemahan para jemaah haji di saat melaksanakan haji. Nih, kita lihat saudaraku semua. Sebelah kanan ini, di sini lautan perkemahan yang terlihat putih, Masya Allah, di seluruh penjuru Mina ini. Dan kemudian juga di sini ada juga masjid bersejarah. Mungkin nanti kelihatan di bawah ini, bisa mungkin sedikit ke hadapan kita lihat. Di kawasan-kawasan ini sangat banyak tempat bersejarah. Karena itu Mina ini disebut Mina ataupun impian, karena juga para jemaah disinilah menanamkan satu impian bagaimana misalnya di saat mereka melaksanakan haji bisa menjadi haji yang mabrur, dan impian-impian mereka bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia, termasuk ada Masjid Khaib di sini. Di sini berapa nabi diperkirakan Ustaz? 50. 50 70. Ingat gak sejarahnya? 70 nabi kan? Nah, diperkirakan 70 nabi pernah sholat di sini, Masya Allah. Termasuk Nabi Ibrahim pastinya, termasuk juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sana, akhi, ya, kenapa para jemaah itu melempar batu sampai 3 titik 3 tempat? Ya. Dikarenakan ketika Nabi Ismail mau disembelih, digoda oleh setan agar tidak mau. Ya. Pertama didatangi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim digoda agar tidak mau menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim mengambil batu, dilemparilah setan tersebut. Kemudian setan tidak menyerah, Ya. tidak putus asa, datang lagi ke anaknya. Anaknya digoda juga, ternyata anaknya juga sudah tekadnya bulat. Kemudian dilempari juga dengan batu kerikil. Dan Betul. akhirnya masih belum berhenti sampai 3 kali, yaitu didatangilah ibunya Siti Hajar. Siti Hajar pun karena itu merupakan sudah perintah dari Allah, niatnya sudah bulat, ya sudah dilemparilah dengan batu kerikil. Jadi pelajarannya apa? Kita kesini itu seolah Menapak tilas. menapak tilas, kemudian kita melempar jumroh, itu melempar setan, mengartikan bahwa kita tidak berteman dengan setan. Betul. Jangan sampai setelah pulang ke Indonesia para jemaah haji, setan dijadikan teman lagi. Nauzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, posisinya di sebelah kanan. Sebelah kanan ini, ya betul. Masya Allah. Tuh kelihatan. Maka yang disebut itu namanya Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Mudah-mudahan ini, Mbahnya setan di sini. iya,
Kita doakan semoga semua saudara kami dimanapun berada, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, insya Allah di belahan negara manapun, semoga bisa datang ke sini nanti insya Allah untuk melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia tadi saudaraku, suasana terkini di Mina, dan kemudian juga bagaimana tadi tempat yang disebut sampai sekarang namanya Jabal Kurban, diperkirakan tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Bukti satu pengorbanan cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jalan santai kami melihat tempat bersejarah di sekitar Mina ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesilapan. Jangan lupa mampir ke channel kami, ada Kang Alman, ada Muhammad Sofi Awe atau Au? Awe. Dan ada Kang Irlan di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.